Hari ini kita bakal bedah pemikiran salah satu tokoh yang benar-benar mengubah cara kita melihat kekristenan global. Namanya Andrew Walls. Yuk kita langsung mulai aja. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan intinya. Pernah nggak sih kepikiran, jangan-jangan kekristenan itu sebenarnya agama barat ya? Apa iman ini emang terikat sama satu budaya aja? Atau satu bangsa? Ini nih pertanyaan besar yang bakal kita kupas tuntas. Jujur aja, kayaknya banyak dari kita yang sadar nggak sadar mikirnya gitu. Nah, tapi ada seorang sejarawan gereja namanya Andrew Walls. Dia datang dengan kacamata yang beda banget. Jawabannya, siap-siap aja ya, mungkin bakal bikin kaget dan mengubah total cara kita memandang iman Kristen. Nah, ini dia perspektif barunya. Jadi, Andrew Walls ini ngajak kita melihat sejarah kekristenan itu bukan kayak album foto yang udah usang, tapi lebih kayak film yang ceritanya terus berjalan, terus bergerak ke seluruh dunia. Seru kan? Jadi, menurut Walls, sejarah gereja itu bukan sekedar tumpukan dokumen berdebu di perpustakaan. Bukan, ini tuh sebuah kisah epik. Kisah karya Tuhan yang masih live, masih berlangsung di seluruh dunia. Dan yang paling keren, kita semua ini bagian dari cerita itu. Oke, biar makin paham pemikirannya, kita akan bedah 4 pilar utamanya. Anggap aja ini 4 wajah dari iman global menurut Andrew Walls. Ini intinya nih. Prinsip pertama, dan ini yang paling fundamental, iman Kristen itu pada dasarnya selalu bergerak. Nggak pernah diam di satu tempat. Justru, kalau dia berhenti bergerak, dia kehilangan jati dirinya. Coba deh bayangin, pusat gravitasi iman Kristen itu geser terus sepanjang sejarah. Dulu mulainya di Yerusalem, terus pindah ke Eropa, lama banget di sana. Tapi dalam 100 tahun terakhir ini ada pergeseran besar-besaran. Sekarang ini pusatnya, denyut nadinya, itu ada di dunia selatan. Di Afrika, Asia, sama Amerika Latin. Dan pergerakan ini tuh bukan kebetulan ya. Ini benar-benar pengenapan dari perintah paling awal buat para murid. Perintah buat jadi saksi sampai ke ujung bumi, itu udah kayak DNA-nya iman Kristen. Lanjut, prinsip kedua. Nah, kalau Injil ini terus bergerak ke budaya-budaya baru, terus gimana dong pas nyampe sana? Apa budaya lokalnya langsung dihapus gitu aja? Kata Walls, sama sekali enggak, justru sebaliknya. Ini adalah iman yang menghargai budaya. Ada metafor yang cakep banget buat ngejelasin ini. Mozaik. Jadi, kekristenan itu bukan lukisan hitam putih yang bikin semua orang jadi seragam. Sama sekali bukan. Kerajaan Tuhan itu justru kayak mozaik raksasa yang super indah di mana tiap budaya, tiap bangsa itu jadi kepingan unik yang bikin gambaran besarnya jadi makin kaya dan berwarna. Dan visi mozaik ini bukan karangan loh. Akarnya kuat banget di Alkitab. Coba deh lihat di kitab Wahyu. Gambaran surga itu bukan tempat yang isinya orang seragam semua. Malah digambarkan sebagai kumpulan orang dari semua bangsa, suku dan bahasa yang nyembah bareng-bareng. Jadi keragaman itu tujuannya, bukan masalah yang harus dihilangkan. Nah, dari sini kita masuk ke prinsip ketiga, dan ini nyambung banget sama dua yang tadi. Kalau iman kita itu ternyata global dan beragam banget, konsekuensinya apa? Ya kita harus punya iman yang rendah hati. Poin pentingnya begini, gereja di seluruh dunia itu saling butuh satu sama lain biar bisa utuh. Nggak ada satu budaya atau satu tradisi pun yang bisa sombong bilang, wah, saya udah ngerti Injil sepenuhnya. Nggak bisa. Tiap budaya itu kayak kacamata unik yang bisa melihat sisi Kristus yang berbeda. Cuma kalau kita gabung, baru deh kita bisa lihat gambarannya yang lengkap. Analogi tubuh Kristus itu pas banget buat ini. Mata kan nggak bisa bilang ke tangan, aku nggak butuh kamu. Nah, sama aja. Gereja di Eropa nggak bisa bilang ke gereja di Afrika, kami nggak butuh kalian. Kita ini satu tubuh, semua saling nyambung, saling bergantung. Oke, yang terakhir, prinsip keempat. Kalau kita lihat gimana dinamisnya gerakan Tuhan di seluruh dunia ini, seharusnya kita jadi punya iman yang penuh harapan. Bukan iman yang cuma bisa mengenang masa lalu. Duh, enaknya zaman dulu ya. Pergeseran pusat kekristenan ini benar-benar dramatis loh. Mungkin ada yang lihat di barat kayak kemunduran ya. Padahal di saat yang sama, di belahan dunia lain itu lagi ada ledakan pertumbuhan yang luar biasa. Jadi, ini bukan cerita tentang kehilangan. Ini cerita tentang perpindahan, tentang ekspansi karya Roh Kudus yang dahsyat. Andrew Walls ngajak kita buat lihat ini bukan sebagai krisis, tapi sebagai sesuatu yang baru dan keren yang lagi dikerjain Roh Kudus. Tuhan lagi bikin sesuatu yang baru di zaman kita ini. Dan itu seharusnya bikin kita bersukacita dan penuh harapan, kan? Oke, jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang, so what? Apa artinya ini buat kita secara pribadi?
Apa panggilannya buat kita hari ini? Intinya begini, iman yang kita anut ini bukan properti milik satu budaya atau warisan yang dipajang di museum. Bukan. Iman kita ini kayak sungai yang hidup. Ceritanya Tuhan yang terus ngalir, ngelewatin waktu dan tempat. Dan kita semua, kita punya kehormatan buat jadi bagian dari cerita yang masih terus berjalan ini. Ini benar-benar mengubah pertanyaan dasar yang kita tanyain ke diri sendiri. Pertanyaan lama mungkin fokusnya ke belakang. Saya ini dari tradisi apa sih? Tapi Walls nantang kita dengan pertanyaan baru yang lihat ke depan. Saya mau nggak ya dipakai Tuhan jadi bagian dari gerakannya yang lagi terjadi di seluruh dunia sekarang? Ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah sadar kalau kita ini bagian dari gereja global yang super dinamis dan beragam, gimana cara kita hidup? Apa yang bakal beda? Gimana kita mau jawab panggilan buat ikut dalam gerakan Tuhan yang melintasi semua batas ini? Ujung-ujungnya, semua pemikiran Andrew Walls ini membawa kita balik lagi ke titik awal, amanat agung, perintah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Tapi ini bukan sekedar tugas, ini adalah undangan buat gabung dalam petualangan iman terbesar dalam sejarah, sebuah iman yang, ya itu tadi, benar-benar melintasi batas.